Kita ke kabar lainnya pemirsa, kritik tajam dilontarkan kepada pimpinan KPK atas polemik penanganan kasus korupsi yang menyeret Kepala Basarnas. Namun Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim Komisi Anti Suruah telah bekerja secara profesional. Penanganan kasus suap oleh KPK yang menyeret Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi memicu protes pihak TNI. Kasus mestinya ditangani oleh polisi militer. Pasalnya, Kepala Basarnas masih berstatus TNI aktif meski akan memasuki masa pensiun. Apa yang dilakukan oleh KPK untuk penetapan personil militer sebagai tersangka menyalahi ketentuan. Pertanyaan kedua, untuk Marsdia HA memang sudah memasuki masa pensiun, tetapi tindak pidana tersebut terjadi pada saat beliau masih aktif. Jadi kita lihat tempus deliktinya, waktu kejadiannya. Jadi tetap berdasarkan tempus delikti yang menangani adalah kewenangan ada di polisi militer. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi didatangi petinggi militer, Komisioner KPK mengaku hilaf dan meminta maaf. Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Di tengah polemik, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan jajarannya telah bekerja secara profesional. KPK bekerja tanpa pandang bulu, siapapun yang melakukan korupsi pasti akan dilakukan penindakan oleh KPK. Termasuk kemarin yang rekan-rekan pahami, prinsipnya adalah KPK bekerja karena sesuai dengan undang-undang KPK, bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun. Polemik penanganan kasus suap Basarnas oleh KPK disorot tajam. Mantan Ketua KPK Abraham Samad menilai pimpinan KPK tidak konsisten dan harus bertanggung jawab. Kenapa kisruh? Karena ada ketidakkonsistenan. Kenapa saya bilang tidak konsistenan? Ini kan aneh. Pertama, pimpinan KPK Alex Marwata mengumumkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu diralat oleh si Tanak ya, pimpinan KPK. Kemudian selanjutnya ada pelaksana Dirdik mengundurkan diri. Ini kan ada kejadian-kejadian. Menurut hemat saya, semua keputusan yang strategis yang terjadi di KPK itu diambil dengan yang kita sebut kolektif kolegial. Jadi kalaupun misalnya ada pimpinan 1-2 orang tidak berada di kantor, maka keputusan itu terikat. Karena apa? Mereka bisa mengikuti. Bisa lewat Zoom, bisa lewat telepon dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau ekspos perkara, walaupun misalnya cuma 2 pimpinan KPK yang hadir di kantor, yang lain 3 di luar kantor, itu bisa dilibatkan lewat Zoom, lewat fasilitas. Kelima pimpinan ini harus bertanggung jawab. Jadi sebenarnya ini tidak boleh dilimpahkan kepada anak buah, bahwa anak buah yang salah, bukan. Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menyatakan penanganan kasus korupsi yang melibatkan TNI aktif bisa dilakukan secara koneksitas antara KPK dan TNI. Secara ideal tentunya melakukan proses koneksitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP. Tapi kalau kemudian bisa juga dengan cara diserahkan untuk ditangani sendiri oleh TNI dalam mekanisme peradilan militer. Tapi kalau dalam koneksitas tentunya di pasal 89 KUHP itu lebih diutamakan ditangani di peradilan umum dengan mekanisme dibentuk tim bersama antara dari penyidik TNI dan penyidik umum, dalam hal ini penyidik KPK tentunya. Tentunya pimpinan harusnya melakukan tugas dan porsinya. Kalau konteksnya pimpinan ya mestinya pimpinanlah yang berkoordinasi dengan Panglima TNI, dengan pimpinan TNI untuk bisa menangani kasus-kasus ini dengan cara yang benar
sesuai dengan kaidah hukum acara yang sudah diatur dengan jelas, saya kira seperti itu. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Orang kepercayaan Henry, yaitu Letkol Afri Budi Cahyanto yang merupakan TNI aktif, juga ditetapkan KPK sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan.